di organisasi itu kita belajar gitu bagaimana caranya kita mengatur manusia gitu. Background organisasi itu Dil, istilahnya sampai mati pun akan kena gitu di dalam diri kita gitu, nggak akan luput gitu. Karena kan sekarang generasinya yang digaungkan itu mental health ya, lebih mungkin. Halo Opamas, kembali lagi di Opama, obrolan pemuda mahasiswa. Ketemu lagi sama aku Dila yang bakal jadi host di Opama episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita bakalan ngebahas sebenarnya mana sih yang lebih penting antara organisasi atau akademik. Nah, oleh karena itu, untuk bahas hal ini, aku gak bakal sendirian nih. Aku bakalan ngundang salah satu mahasiswa yang aktif banget ngikutin organisasi di luar ataupun di kampus nih. Oke, kita sambut aja Arifki. Nah, halo Arifki, apa kabar? Halo Dila, alhamdulillah. Dila gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana nih Arifki sekarang lagi sibuk apa nih? Sibuk ngejar deadline. Mahasiswa semester berapa sih ini? Semester 6 Di UI ya? di UIN. Ya, berarti emang lagi sibuk-sibuknya banget ya. Udah mau hampir di akhir lah. Ya hampir akhir lah, udah nyusun-nyusun. Nah, kan Arifki ini tuh bendahara umum IPPMK Jabodetabek, teman-teman. Nah, Arifki selain di IPPMK, Arifki itu ikut organisasi apa sih? Oke, jadi pertama sebelum masuk di IPPMK, saya masuk dulu pas awal kuliah tuh di organisasi eksternal gitu. Karena basically di UIN gitu ada organisasi eksternal, jadi ada PMI, ada HMI gitu. Dan kebetulan saya masuk PMI gitu untuk bangun jejaring di sana gitu. Itu di organisasi eksternal. Terus saya masuk juga di organisasi pesantren. Kebetulan karena saya juga lulusan pesantren dan ada kumpulannya, ada organisasinya, terus ikut tuh di organisasi pesantren namanya Fokus KHJFA. Dan karena saya mahasiswa PBA gitu, pendidikan bahasa Arab kan, itu pendidikan bahasa Arab gitu. Karena itu ada kumpulan juga ITLA namanya. Jadi Ittihadut Tholabah Lughah Arabiyah. Jadi perkumpulan bahasa Arab gitu, perkumpulan mahasiswa bahasa Arab gitu. Nah, kebetulan saya juga aktif di sana. Terus yang terakhir mungkin karena saya diam di kampus gitu, ya ikut di organisasi HMPS atau Himpunan Mahasiswa Program Studi di PBA. Banyak banget nih Arifki, ada lagi. Enggak, ada juga itu kan. Nah, sebelum kuliah nih, sebenarnya Arifki udah sering ikut kayak gini di SMP, SMA gitu. Apa pas sekarang aja nih kayak gini? Kebetulan banget nih ya. Gimana ya? Jadi kayaknya basic saya gitu ya. Aktif terus bareng ngobrol sama teman-teman. Jadi emang dari dulu dari di pesantren kan ada organisasi buat siswanya gitu. Nah, Hisbah namanya kalau dulu di pesantren saya ikut. Terus di OSIS juga saya ikut gitu dulu di MTS. Di SMA kebetulan saya ikut juga. Enggak, di SMA aku saya agak risih dengan cara kaderisasi OSIS gitu, cara perekrutannya. Ya udah, saya malas aja jadi pemberontak gitu di SMA. Gitu. Ya cuma jadi ya ketua ekstrakurikuler gitu dia. Tapi masih aktif dong. Segitu pun masih terbilangnya aktif lah. Ada lah ya. Ada, iya. Aku mau tanya nih, apa sih yang bikin Arifki minat banget nih ikutan organisasi karena sini gitu? Apa sih yang bikin Arifki pengen banget ikut gitu? Karena gini sih, Dil, kalau gue kan mikirnya gue generasi Z nih, terus selain itu juga gue dituntut untuk kenal sana sini, bangun jejaring sana sini, terus kita dituntut untuk melakukan kolaborasi gitu. Nah, dan naif gitu atau nggak mungkin ketika kolaborasi tanpa adanya relasi gitu. Nah, salah satu untuk mendapat relasi itu ya di organisasi gitu. Betul. Ya makanya saya ikut organisasi sana sini. Sensitivitas networking saya ditingkatkan, terus saya banyak bangun jaringan gitu. Untuk apa ya? Tujuannya juga untuk masa depan gitu. Iya benar. Nah, kan Arifki di IPPMK jadi bendahara umum nih. Nah, kalau misalnya di organisasi yang lain, Arifki di bagian apa sih? Gitu pengen tahu dong.
Oke. Pertama di PMU dulu ya. Ya, boleh. Di PMI alhamdulillah baru selesai kemarin. Kan PMI itu ada tingkatannya gitu ya. Ada rayon, komisariat, cabang, PKC sama PB gitu. Nah, kebetulan di rayon kan paling akar rumput lah. Kayak kemarin di rayon alhamdulillah baru selesai jadi sekretaris rayon. Sekretaris rayon, terus di organisasi pondok di pesantren difokus ke Pak. Saya difokus dulu sekarang jadi wakil ketua umum dan di ITLA jadi anggota penelitian dan pengembangan, terus di HMPS jadi di kemahasiswaan. Itu sih Dil. Anggota juga di HMPS sama di ITLA. Ya ampun, sibuk banget Arifki ini. Nah, kan di samping Arifki ikut kayak gini kan, pasti Arifki juga harus fokus nih ke akademik, Iya. kan? Nah, menurut Arifki sebenarnya lebih penting mana sih antara organisasi atau akademik nih? Menurut Arifki gimana? Oke. Penting-pentingan ya Dil ya. Keduanya juga penting gitu. Ya. Karena terkadang organisasi dan akademisi itu dua kutub yang berseberangan gitu, orang-orang mempersepsikan gitu. Iya, benar. Tapi menurut gue pribadi gitu, organisasi dan akademisi itu hal yang bersandingan gitu. Iya, betul. Karena orang pintar gitu, orang cerdas, sejenis apapun, tapi dia tidak punya relasi, dia minim gitu sensitivitas networkingnya, ya otomatis jadi dia akan buntu sampai sana aja gitu. Nah, begitupun orang yang aktif, orang yang pintar bangun jaringan, orang yang bisa main ke sana sini, tapi nggak ada jiwa akademisnya gitu, mohon maaf, nggak ada value-nya gitu, ya pasti akan tergerus gitu. Iya, betul. Entah dimanapun itu ya, tergerus oleh perubahan-perubahan gitu. Gitu Dil. Jadi ditanyain penting, sama-sama penting gitu. Mana yang lebih penting tergantung tujuan awal kita mau kemana gitu. Kita memprioritaskan mana, ya berarti itu yang paling penting. Iya. Gitu Dil. Berarti emang nggak bisa dibandingkan ya mungkin, dia disandingkan gitu ini. Iya. Ya ampun lah. Kalau gitu kan harus seimbang berarti ya. Iya betul. Nah, menurut Arifki, kalau Arifki gimana nih cara menyeimbangkan antara organisasi sama akademik Arifki? Gimana? Kalau gimana ya, ditanya tips dan triknya agak belum sebenarnya Bil. Ya. Cara menyeimbangkan gitu. Nah, kan bikin nih skala prioritas gitu. Mana yang kita prioritaskan, mana yang lebih urgent gitu. Apakah organisasi, apakah di kuliah, misalnya di kampus gitu. Misal saya ada tugas A yang benar-benar mendesak, ya otomatis kerjain dulu poin A itu gitu. Tapi kalau misalnya ada poin B yang lebih mendesak dari A, ya kerjain dulu yang poin B gitu. Jadi bikin dulu skala prioritas, mana yang lebih penting nih, di organisasi ada hal apa, di dunia kuliah ada hal apa gitu. Misal dirasa ini yang lebih penting, ya ini kerjakan gitu. Jangan sampai yang lebih penting ditinggalkan dan yang enggak urgent itu dilaksanakan gitu. Itu jadi bikin skala prioritas dulu intinya. Iya benar sih. Jangan mementingkan yang nggak penting nih. Iya. Betul. Nah, menurut Arifki lagi nih mungkin ya. Arifki pernah nggak sih ngalamin di mana Arifki itu terlalu fokus nih sama organisasi sampai Arifki ngalamin hal-hal yang buruk, kayak misalnya Arifki jadi nilainya jadi turun atau sering bolos kuliahnya atau sering kesiangan, pernah nggak sih kayak gitu? Kebetulan kan alhamdulillah belum. Kalau ditanya pernah gitu ya, belum gitu. Alhamdulillah nilai sampai saat ini aman. Tahu A, tahu nggak A, B gitu ya. Masih lah aman. Karena gini dia, kan kita juga harus mengetahui nih tipologi dosen itu. Misal ada dosen A emang benar-benar killer, ya jangan sampai ditinggalin gitu, sekuat tenaga, segini sakit, benar Pak atau gimana, ya udah kuliah aja gitu. Nah kalau di IGIN itu kebetulan ada 3 deal, ada jatah 3 untuk bolos gitu. Nah, jadi pernah enggak, kayaknya sampai capek banget dan sampai sakit, itu pernah gitu, ditinggalin 1-2 kali gitu. Tapi ketertinggalan itu coba dikejar di waktu-waktu yang sekiranya saya kosong gitu. Saya pernah kosong di, misal Sabtu Minggu kosong tuh,
saya kejar tuh di Sabtu Minggu gitu untuk sama juga gitu, nggak kalah start dari teman-teman gitu, untuk sama juga. Terus sehingga karena itu ya seimbang gitu antara kuliah dan organisasi. Terus dan ketika kita merasa capek tuh jangan langsung terus dikejar dia. Jadi menurut Istirahat saya dulu mah ya istirahat dulu, ada waktunya kita untuk healing dulu, apa-apa dulu gitu. Karena manusiawi gak sih kalau capek, kayak Ya. istirahat dulu deh gitu deh. Betul. Kalau diterapin nanti drop kan gitu. Karena kan sekarang Hah? generasinya yang digaungkan itu mental health ya. Jadi mungkin terlihat sih ada itu gitu. Ya juga ada sedikit kita mentingkan itu mental health gitu. Iya betul ya. Nah, Arifki pernah gak sih nemu kasus di mana orang tuh terlalu khususnya orang-orang tuh karena terlalu fokus di organisasi, atau misalnya ada orang yang sukses karena mementingkan akademik terus gak ada organisasinya, pernah gak sih kayak gitu? Pernah sih. Jadi jadi Del, pertanyaannya saya tanyain lagi ya. Jadi orang-orang kalau orang sukses itu lebih mementingkan organisasi, terus ada juga orang sukses yang lebih mementingkan Ya itu. akademisi gitu. Ada. Ya pasti gitu semuanya Del. Jadi dua-duanya penting, tapi tujuan kita mau kemana? Apakah kita nanti ke depannya mau jadi akademisi, ataukah kita nanti ke depannya mau jadi praktisi, atau jadi pembisnis, atau jadi apa gitu. Ya, kita jalannya sesuai koridor gitu. Ketika kita mau jadi akademisi, fokus di kuliah, fokus misal ikut riset sama dosen, ikut A, ikut B, ikut C gitu. Dan sebaliknya pun ketika kita mau bisnis gitu, kita mulai usaha kecil-kecilan gitu, kita mulai bangun jejaring, karena bisnis juga nggak mungkin berjalan tanpa adanya pertemanan gitu. Dan ketika kita mau jadi politisi, nah ya tentu itu jalurnya salah satunya organisasi gitu. Karena di organisasi itu kita belajar gitu bagaimana caranya kita mengatur manusia gitu, bagaimana cara kita memanage gitu, nggak hanya waktu doang gitu. Itu sih dia. Nah, berarti emang semuanya tergantung dengan tujuan kita mana arahnya gitu ya. Ya kalau misalnya udah fokus tujuannya kelihatan, ya nggak mungkin lagi ke depannya akan gampang gitu. Jadi otomatis keduanya dibalancekan, diseimbangin, terus habis itu langsung gas. Nah, dilihat-lihat nih Arifki pakai baju kuningan nih, bagus gak sih guys? Jadi di sini IPPMK Kuningan tuh punya satu produk, yaitu kaos IPPMK ini guys. Dan satu lagi ada kaos yang ini nih. Bahannya tuh bagus banget, adem, terus juga gak bikin gerah. Jadi kita juga bisa dipakai buat kemana aja gitu ya Arifki. Kerasa kan sama Arifki gitu? Kerasa. Nah, jadi buat kalian yang mau order baju ini, boleh banget nih langsung kontak di bawah ini. Oke, kita lanjut nih Arifki. Oke, gimana lagi dia? Menurut Arifki, apakah pencapaian akademik dan organisasi dapat saling melengkapi untuk membantu kayak membantu orang-orang tuh menuju kesuksesan gitu di masa depan? Sangat-sangat saling melengkapi dia. Jadi contohnya gini, ketika Dila punya kemampuan di fashion A misalnya, Dila pintar desain gitu, dan misal Dila punya jejaring saya gitu, yang mana gue itu basically di bisnis gitu. Nah otomatis kan gue nggak bakal nyari dulu teman-teman yang lain gitu, dan yakin dulu cari tim desain yang lain gitu, tapi Dila terlebih dahulu gitu, orang yang dikenal terlebih dahulu gitu. Karena nggak bisa dipungkiri gitu, ya mending yang lebih dekat gitu, yang lebih terpercaya gitu. Itu sih. Terus kayak gitu, background organisasi itu Dil, istilahnya sampai mati pun akan kena gitu di dalam diri kita gitu, nggak akan luput gitu. Karena misal Rifki mana nih? Oh Rifki yang itu PMK ya gitu. Misal gini gitu. Nah ketika misal di PMI, Rifki yang mana nih? Oh Rifki yang ada di PMI ya. Otomatis hal-hal itunya tuh, irisan-irisan tersebut tuh masih kebawa gitu sampai kapanpun gitu. Dan mungkin di dalam kontestasi pemilu, dalam kontestasi misal pemilihan rektor, itu sangat kental banget gitu background organisasi itu dipakai gitu. Gitu sih Dil. Oke.
jadi sangat menunjang untuk kesuksesan. Melengkapi juga ya Iya. keduanya. Jadi kan kalau misalnya nggak ada background organisasi, nggak sukses dong Iya. jadi rektor gitu ya. Ya benar. Benar sih benar. Nah, kalau gitu aku pengen tahu nih tips and trick kali ya, Ya. cara Arifki buat memanajemen waktu. Oke. Pengen tahu nih guys, di era sibuk ini. Ketika gue ditanya cara yang manage waktu, gue juga nggak pinter-pinter banget gitu. Gimana cara yang manage waktu. Tapi ini sedikit mungkin ya. Ya nggak jauh sama kayak tadi gitu. Kita bikin skala prioritas, mana-mana aja yang perlu diperhatikan, mana-mana aja yang masih bisa dikerjakan nanti gitu. Nah, abis itu bikin to-do list gitu, bikin list harian gitu. Misalnya hari ini mau ngerjain Apa A, aja? B, C, besok D, E, F, terus selanjutnya gitu. Jadi kan kalau misalnya ini kayak Islami banget ya, tapi gini, kalau misalnya gue tuh di pesantren tuh pernah begini, al-haqqu bila nidom, yuglabul batil bin nidom. Masya Allah. Kebenaran tanpa terstruktur akan terkalahkan oleh kejahatan yang terstruktur gitu. Widih. Ya itu pentingnya nge-manage gitu. Iya, iya. Itu deal. Oke. Mungkin ya. Ini udah keren banget dan aku pengen tahu karena Arifki sangat sibuk, moto hidup Arifki itu apa sih? Moto hidup. Kebetulan nih, lagi nih. ditanya Oh, oke. ada moto hidup, cara manage waktu gitu. Bukan kayaknya gue juga bukan representasi itu. Tapi karena gue sangat suka nih dengan tokoh bangsa gitu. Yang hidup di era Soekarno Hatta itu dulu gitu. Yakni Sultan Syahrir gitu. Beliau juga aktif seorang organisatoris, terus dia kuliahnya juga ke luar negeri gitu. Terus selain itu dia bikin partai gitu, partai sosialis gitu. Nah, terus dia juga sangat pintar gitu, sangat cerdas gitu. Nah, dia pernah berkata gitu, hidup yang tak dipertaruhkan tak akan pernah dimenangkan gitu. Keren banget. Tepuk tangan dulu. Satu sultan lagi. Gak apa-apa. Jadi sebetulnya gue melihat ada Jong Syahrir itu, jadi di mana di dalamnya tersirat bahwasannya hidup itu butuh perjuangan gitu. Tuh. Tuh. Betul. Nah, kayak mengejar cinta aja gitu. Ya, betul Dari ya. perjuangan ya. Ya udah. Sama orang lain. Kandas ya. Iya benar. Nyambung ke cinta nih kayaknya. Terakhir nih sebelum closing, boleh sampein closing statement buat penonton di luar sana. Oke guys. Jadi mungkin Terdengar. gini ya. Gue pernah dikasih motivasi gitu waktu perekrutan dulu waktu mahasiswa itu. Jika kamu ingin mengenal dunia, maka membacalah gitu. Jika kamu ingin dikenal dunia, maka menulislah. Tapi jika kamu ingin menjadi pemimpin dunia, maka berorganisasilah. Ih, keren banget guys. Jangan lupa berorganisasi karena sangat Jangan lupa berorganisasi. di DPMK. Dan- Oke, Arifki, mungkin udah ya, sekian. Makasih banyak udah mau hadir di episode Opama kali ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye! Bye.